Pada pukul 2:43 pagi, tanggal 24 Mei 2025, 3 drone penyerang Ukraina melesat menembus kegelapan di wilayah Zaporizhia yang diduduki, langsung mengarah ke salah satu jalur pasokan penting Rusia. Di sepanjang jalur kereta Verkhne Takhmak Molochansk, sebuah kereta dengan 8 gerbong yang mengangkut kira-kira 616 ton bahan bakar cukup untuk mendukung 2 batalion Rusia selama seminggu melaju ke depan. Bahan bakar diesel ini disimpan untuk menjaga tank T-90 dan kendaraan lapis baja BMP-3 tetap beroperasi dalam serangan di Ukraina Selatan. Pasukan Rusia tidak tahu bahwa dalam waktu 60 detik, bahan bakar ini akan meledak menjadi kobaran api di pedesaan Ukraina, bukan untuk menggerakkan tank mereka. Operasi pagi itu berlangsung dengan sangat presisi, melibatkan 5 drone dalam serangan terkoordinasi. Sebuah drone pengintai DJI Mavic 3 menangani pengawasan dan penentuan target dari jarak 5 mil. 3 quadcopter FPV buatan Ukraina melaksanakan serangan langsung. 1 DJI Mavic kedua bersiaga sebagai cadangan, siap menggantikan jika Mavic utama gagal. Diluncurkan dari pangkalan rahasia dekat Melitopol, drone-drone ini disiapkan dan diuji oleh insinyur Ukraina selama 48 jam sebelumnya. Waktu sebelum fajar dimanfaatkan untuk meminimalkan deteksi oleh pos pengamatan Rusia yang sangat bergantung pada sistem optik di siang hari. Drone-drone ini jauh dari model komersial biasa. Platform pengintai DJI Mavic 3 Ukraina telah ditingkatkan di lapangan dengan spesifikasi khusus. Kamera Hasselblad LD220C standar dengan sensor 20 megapiksel dan zoom hibrida hingga 28 kali. Pada beberapa versi uji, ditingkatkan dengan perangkat lunak untuk zoom digital 56 kali. Beberapa unit dilengkapi inti thermal flare boson untuk deteksi panas di malam hari. Drone ini melaju dengan kecepatan 42 mil per jam, dengan waktu terbang 46 menit dan ketinggian maksimum 19.685 kaki di atas permukaan laut. Sebaliknya, quadcopter penyerang FPV buatan Ukraina dioptimalkan untuk misi sekali jalan. Dilengkapi dengan baling-baling 7 inci pada motor tanpa sikat 2807, masing-masing menghasilkan hingga 5,5 pon dorongan. Drone ini disetel dengan pengontrol penerbangan F7 yang menjalankan perangkat lunak khusus Bella Flight. Drone ini mencapai kecepatan lebih dari 87 mil per jam saat menukik, tetap stabil, bahkan saat benturan berkecepatan tinggi, menjadikannya salah satu solusi serangan paling hemat biaya dalam perang modern. Dari pusat komando yang aman sejauh 18,6 mil, operator drone Ukraina memantau umpan termal saat tanda panas yang jelas muncul di latar belakang dingin. Sensor termal DJI Mavic 3 mendeteksi perbedaan suhu sekecil 0,09 derajat Fahrenheit dari jarak 656 kaki. Perangkat lunak yang ditingkatkan memungkinkan platform ini menghindari sistem deteksi aeroskop Rusia yang melacak sinyal drone DJI yang tidak terenkripsi. Operator pengintai utama mengkonfirmasi posisi kereta bahan bakar melalui komunikasi terenkripsi. Mesin lokomotif diesel dengan kekuatan 1.200 tenaga kuda menghasilkan tanda termal yang terang di malam hari, memudahkan identifikasi target dalam kegelapan total. Panas lokomotif kontras tajam dengan gerbong bahan bakar yang lebih dingin memungkinkan penargetan yang tepat. Rekaman pengintai waktu nyata mengalir ke operator serangan di bunker komando. 3 operator serangan FPV mengkonfirmasi penerimaan data target melalui saluran terenkripsi. Setiap quadcopter sekali jalan buatan Ukraina membawa hulu ledak berbentuk seberat 5,5 pon yang dirancang untuk serangan sekali pakai.
Hulu ledak ini dengan detonasi 2 tahap dan paduan baja tungsten keras bisa menembus ketebalan 0,87 inci baja yang diperkuat, melebihi ketebalan 0,39 hingga 0,59 inci dari gerbong bahan bakar standar Rusia. Ledakan terfokus menghasilkan semburan energi yang bergerak lebih dari 30.000 kaki per detik, langsung menembus gerbong bahan bakar dan menyulut isinya pada suhu lebih dari 4.500 derajat Fahrenheit. Intelligence Ukraina telah melacak kereta bahan bakar selama 72 jam menggunakan jaringan pengintai gerilya yang dilengkapi ponsel pintar sederhana. Mereka memetakan jadwal pengisian bahan bakar, kecepatan rata-rata 25 mil per jam di wilayah itu, dan jendela kritis 15 menit ketika kereta berada paling jauh dari pertahanan udara Rusia Tor M2 dan Pansir S1 yang ditempatkan sejauh 12,4 mil. Pengintai sipil ini yang hidup di bawah pendudukan dan mempertaruhkan nyawa mereka menyediakan data penargetan untuk serangan presisi seperti ini. Dengan target diverifikasi secara visual dan elektronik, operator serangan utama memulai urutan serangan, mengarahkan quadcopter buatan Ukraina menuju kereta yang bergerak dengan sudut landai. Sistem penargetan drone menggabungkan GPS dengan panduan optik pada fase terakhir untuk akurasi maksimal. Selama pendekatan, sinyal GPS terenkripsi memberikan navigasi. Pada 15 detik terakhir sebelum benturan, sistem beralih ke panduan optik menggunakan algoritma pengenalan gambar canggih. Pendekatan ganda ini mengoptimalkan keberhasilan misi. Mavic memastikan pengawasan dan penunjukan target terus-menerus dari jarak aman, sementara drone penyerang memberikan serangan presisi dengan penundaan minimal. Namun, mengenai kereta yang bergerak jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Kereta bergerak dengan kecepatan kira-kira 36 kaki per detik, menuntut perhitungan yang sempurna. Kamera tetap drone penyerang, dengan stabilisasi digital, mengirimkan video waktu nyata ke kacamata pilot, mempertahankan kunci visual bahkan selama manuver terakhir. Kamera 1080 piksel dengan bidang pandang 90 derajat memungkinkan pilot menyesuaikan lintasan drone secara real-time meskipun kereta bergoyang di rel. Kereta bahan bakar Rusia tidak menyadari bahwa dalam 30 detik itu akan menjadi bola api raksasa. Pada pukul 2:44 menit, saat drone penyerang pertama memasuki penyelaman terakhirnya, masalah tak terduga muncul. 3 mil jauhnya, sistem perang elektronik Rusia Ler-3 aktif mendeteksi sinyal drone. Dipasang pada truk Kamaz, Ler-3 membawa pengacau yang mampu mengganggu frekuensi GPS dan kontrol drone dalam radius 18,6 mil. Antena arah berdaya tinggi menyapu pita 2,4 GHz dan 5,8 GHz yang umum digunakan oleh drone komersial. Sistem ini menangkap sinyal komersial drone dan mulai menyiarkan sinyal pengacau kuat di beberapa pita, berusaha memaksa drone jatuh atau kembali ke pangkalan yang akan mengungkap lokasi peluncuran ke artileri Rusia. Operator drone melaporkan gangguan berat pada frekuensi utama saat antarmuka kontrol menunjukkan peringatan koneksi. Operator Lir-3 Rusia pertama-tama menggunakan pengacau pita lebar, mengeluarkan kebisingan berdaya tinggi di beberapa pita. Ketika itu gagal, mereka beralih ke pengacau titik, memfokuskan gangguan intens pada pita 2,4 GHz. Output 50 kW Lir-3 bisa mengganggu komunikasi drone dalam kondisi normal. Namun, operator Ukraina sudah siap. Sistem mereka menggunakan teknologi penyebaran spektrum lompatan frekuensi, beralih frekuensi ratusan kali per detik di beberapa pita. Beroperasi pada 2,4 GHz, 5,8 GHz, dan pita cadangan L, sistem ini mengubah frekuensi hingga 1.200 kali per detik.
Pergantian cepat ini membuat pengacau Rusia hampir tidak mungkin mengunci. Baik platform pengintai DJI Mavic maupun drone Attack menggunakan teknologi ini di 3 pita secara bersamaan, pengaturan yang dirancang untuk lingkungan elektromagnetik yang diperebutkan. Mavic terus memberikan intelijen waktu nyata secara otomatis memindai dan beralih ke frekuensi alternatif saat terganggu. Sensor Mavic yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan mempertahankan pelacakan target bahkan ketika komunikasi drone Attack terganggu. Operator melaporkan beralih ke frekuensi sekunder saat sistem Attack melompat ke saluran cadangan pita L. Tautan data utama mendistribusikan sinyal di beberapa frekuensi, mengubah pola hingga 1.200 kali per detik, membuat pengacau Rusia tidak efektif. Kecerdasan buatan Mavic 3 yang dilatih pada citra rel Rusia memastikan pelacakan terus-menerus meskipun ada gangguan berat. Operator Lear 3 Rusia meningkatkan upaya mereka mencoba penipuan GPS dengan menyiarkan sinyal satelit palsu untuk menyesatkan navigasi drone. Unit pengukuran inersia drone Ukraina mendeteksi perbedaan antara data GPS dan gerakan aktual secara otomatis beralih ke navigasi cadangan. Akselerometer dan giroskop dalam komputer navigasi drone melacak perubahan kecepatan dan arah dengan presisi 0,01 derajat per detik, menyediakan navigasi tahan pengacau. Operator melaporkan penurunan sinyal GPS, tetapi beralih ke navigasi inersia saat drone Attack mendekati kereta meskipun ada gangguan elektronik. Sistem penargetan mengunci fitur struktural gerbong bahan bakar menggunakan pengenalan gambar untuk mempertahankan akurasi bahkan saat kereta bergoyang. Komputer drone Attack yang dilengkapi algoritma yang dilatih pada peralatan rel Rusia mengidentifikasi gerbong bahan bakar meskipun ada asap dan distorsi termal. Bahkan tanpa masukan operator terus-menerus, sistem ini bisa mengidentifikasi gerbong bahan bakar, menghitung titik benturan optimal, dan melaksanakan serangan terakhir secara otonom. Operator melaporkan mengaktifkan mode otonom saat drone memasuki fase terminal. Meskipun perang elektronik Rusia mengganggu satu saluran, mereka tidak bisa menghentikan apa yang terjadi selanjutnya. Tepat pada pukul 2:44:30 drone penyerang Ukraina menghantam gerbong bahan bakar ketiga dengan efek yang menghancurkan. Hulu ledak berbentuk seberat 5,5 pon meledak saat bersentuhan. Penetrasi baja tungstennya menembus dinding baja gerbong setebal 0,47 inci sebelum muatan sekunder menyulut diesel bertekanan tinggi di dalamnya. Ledakan itu merobek gerbong pada suhu lebih dari 4.500 derajat Fahrenheit, menguapkan ratusan galon diesel dan menghasilkan gelombang tekanan besar yang menghancurkan struktur gerbong. Operator serangan mengkonfirmasi pukulan langsung pada gerbong ketiga saat kamera termal pada Mavic menunjukkan tanda panas ledakan yang menyebar cepat. Target dilalap api dengan ledakan sekunder meletus saat kehancuran menyebar ke gerbong sebelah. Ledakan sekunder ini dipicu oleh uap bahan bakar di gerbong, menghasilkan bola api berdiameter hingga 98 kaki, mengguncang tanah dalam radius 1.640 kaki. Desain kereta bahan bakar yang dioptimalkan untuk transportasi efisien menjadi kelemahannya dalam pertempuran. Sistem ventilasi yang saling terhubung antara gerbong bahan bakar yang berdekatan digunakan untuk menyeimbangkan tekanan selama pengisian bahan bakar, kini menyalurkan api. Dalam 15 detik setelah serangan pertama, api dari gerbong ketiga menyulut uap bahan bakar di gerbong kedua dan keempat.
Insinyur lokomotif Rusia mengaktifkan rem darurat, memberikan gaya penghentian 1.200 kN, menghentikan kereta secara tiba-tiba, dan menjadikannya target stasioner untuk drone yang tersisa. Kini tak bergerak, kereta menjadi sasaran empuk saat dua drone berikutnya menyelam untuk menghabisi. Pada pukul 2:45 menit, dengan target awal dilalap api, operator serangan kedua dan ketiga meluncurkan serangan terkoordinasi. Kereta yang terbakar adalah sasaran yang mudah. Operator kedua menargetkan gerbong bahan bakar ke-6 yang masih utuh meskipun api menyebar. Quadcopter Ukraina mendekat dari tenggara menggunakan asap dan api sebagai perlindungan sementara. Pencitraan termalnya mengunci tanda logam yang lebih dingin dari gerbong yang belum rusak. Terbang pada ketinggian 164 kaki, drone menggunakan asap tebal untuk menghindari pengamat darat Rusia. Komputer penargetan mengimbangi distorsi termal dari gerbong yang terbakar, memastikan navigasi presisi meskipun visibilitas memburuk. DJI Mavic terus memberikan pengawasan dan penunjukan target. Sensor yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan secara otomatis mengidentifikasi dan memprioritaskan target yang masih utuh. Pencitraan termal canggih platform ini menembus asap dan api untuk pandangan jelas ke area target. Operator melaporkan menyerang gerbong ke-6 saat dronenya memasuki penyelaman terakhir. Hulu ledak berbentuk menghantam dengan presisi yang sama, menembus gerbong dan menyulut 76 ton diesel lagi. Ledakan itu menyatu dengan kobaran yang sudah ada, menciptakan api yang membentang di 4 gerbong berturut-turut. Bersamaan dengan itu, operator ketiga menargetkan bagian belakang kereta, di mana 2 gerbong bahan bakar masih belum tersentuh api yang menyebar. Mendekat dari barat, drone-nya menghantam gerbong ke-8 dan terakhir. Menggunakan sudut pendekatan rendah 10 derajat untuk menghindari puing dari ledakan sebelumnya, benturan memicu urutan destruktif yang sama, penetrasi, penyulutan, dan pembakaran bahan bakar yang dahsyat, menambahkan bola api besar lainnya ke dalam neraka itu. 3 serangan presisi kini telah menyulut kira-kira 616 ton bahan bakar, menciptakan kobaran yang menghasilkan sistem cuaca sendiri. Inti api mencapai 5.400 derajat Fahrenheit, menghasilkan arus konveksi kuat yang menyedot udara dengan kecepatan 31 mil per jam, mendorong asap dan api lebih dari 656 kaki ke langit malam. Jalur kereta itu sendiri menjadi tidak dapat digunakan. Panas ekstrim memelintir rel menjadi logam yang bengkok, bantalan kayu terbakar menjadi abu, dan puing dari gerbong bahan bakar yang meledak berserakan di area itu. Kru perbaikan Rusia akan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memulihkan jalur, dengan asumsi mereka bisa bekerja tanpa menghadapi serangan Ukraina lebih lanjut. Kehilangan kereta bahan bakar ini sangat mengganggu rantai pasokan Rusia, memaksa mereka mengalihkan sumber daya dari front seperti Donetsk atau Kherson. Perkiraan menunjukkan 2 batalion Rusia yang bergantung pada bahan bakar ini akan menghentikan operasi ofensif setidaknya selama 10 hari, memberi Ukraina kesempatan untuk memperkuat pertahanannya. Serangan ini tidak hanya menghancurkan aset logistik kunci, tetapi juga mengirim pesan kuat tentang kemampuan Ukraina untuk melaksanakan operasi presisi dalam kondisi medan perang yang kompleks. Integrasi pengintai gerilya, teknologi drone canggih, dan penanggulangan terhadap perang elektronik Rusia mengubah kereta bahan bakar menjadi simbol perlawanan tangguh Ukraina. Data dari serangan serupa menunjukkan Rusia telah kehilangan setidaknya 12 kereta bahan bakar seperti ini dalam 6 bulan terakhir, secara signifikan melemahkan kapasitas logistik mereka di wilayah yang diduduki. Itu saja untuk saat ini. Kami harap laporan hari ini memberikan wawasan yang berharga.
Jika Anda merasa terinformasi, jangan lupa beri acungan jempol dan berlangganan untuk konten menarik lainnya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak dan kami akan bertemu lagi besok pada waktu yang sama.